Ibu Idada ya, kalau lihat postingan saya jangan mau diakalin atau disuruh-suruh sama orang tokoh politik atau mengatasnamakan nama partai, karena ini udah jelang pemilu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kepengen ngomong aja sebetulnya. Saat ini memang sesinya lagi di rumah ya, dan hanya bisa memberi sebuah reaksi aja ya mengenai tentang viralnya Ibu Ida Dayak. Ini polemiknya luar biasa sampai dikait-kaitkan dengan dunia politik ya di negeri ini ya. Ya kenapa enggak ya, karena ya memang baru-baru ini beliau Ibu Ida Dayak ini kan diundang ya oleh tokoh-tokoh negarawan. Nah, itu sebetulnya sebuah apresiasi yang sangat luar biasa, di mana seorang praktisi pengobatan daerah yaitu dari Kalimantan itu sampai mendapatkan sebuah apresiasi besar yang diberikan tempat hingga mendatangkan puluhan atau ribuan orang untuk berikhtiar ya dalam hal pengobatan ya, dari mulai patah tulang, kesleo sampai penyakit stroke lah atau lain-lain halnya. Nah, itu sebetulnya sebuah hal yang luar biasa bagi saya. Walaupun ada juga korban lainnya seperti yang viral juga di pesulap merah ya, atau Bang Marcel itu sampai dijadikan kambing hitam oleh akun-akun yang ya akun sampah lah, yang hanya sebatas mencari viewer, walaupun caranya salah dengan cara memfitnah ya. Nah, jadi itu sih masalah itu silakan buka sendiri linknya ya, cari tahu sendiri. Tapi kalau saya diberi pertanyaan percaya enggak ya, karena memang saya juga dalam bidang hal yang berkaitan dengan pengobatan patah tulang ya, karena memang saya juga pernah ya, konten saya pernah masukin bahwa sudah lama ya sebelum eranya Ibu Ida Dayak viral, saya sudah melakukan pertolongan kepada orang-orang yang mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan itu, saraf kejepit lah segala macam ini dan itu. Tapi kalau bagi saya, percaya atau tidak, saya percaya banget ya, setiap daerah itu ada ya. Misalkan di Jawa Barat ada tokoh-tokoh A, tokoh B yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di mana-mana itu ada ya yang ahli dalam bidang-bidang seperti yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak tersebut ya. Dan itu memang hal yang biasa ya di masyarakat kita ya. Bahkan ada sebuah tempat di Jawa Barat ya itu yang memang menerima pasien-pasien patah tulang yang misalkan setelah kecelakaan datang ke rumah sakit dan divonis oleh dokter itu harus diamputasi. Karena orang tersebut tidak ikhlas untuk diamputasi, akhirnya dia datang ke tempat klinik pengobatan patah tulang tradisional dan nyatanya tidak perlu diamputasi dan alhamdulillah bisa sembuh. Nah, artinya dunia medis dan dunia tradisional ini memang kadang-kadang berseberangan walaupun tujuannya sama, mengobati ya. Tetapi ternyata untuk hal-hal yang kritis seperti yang katanya harus diamputasi, tetapi di bidang pengobatan tradisional itu tidak diamputasi, justru dengan cara-caranya tersendiri, dengan herbal, dengan cara khusus ya, itu tidak diamputasi, dan dalam kurun waktu nggak lama tulang itu bisa menyatu kembali bagi yang patah tulang. Nah, kalau saya memang jujur aja saya mempelajari, sempat mengikuti proses cara-cara Jawa ya, itu di Cirebon. Apa sih sangkal putung gitu, karena saya merasa kayaknya itu yang bermanfaat ya bagi banyak khalayak ramai ya. Dan bukan berarti dalam viralnya Ibu Ida Dayak lalu saya menceritakan hal seperti ini untuk membanding-bandingkan ataupun gimana atau promosi atau apa, tidak ya. Hal tersebut adalah terjadi ya, kenapa saya mau mempelajari hal itu terjadi pada kejadian beberapa tahun yang lalu. Anak saya yang bungsu itu jatuh ya,
dan tulang di sininya patah. Waktu itu anak saya sekitar kelas 3 SD waktu itu. Ya kelas 3 SD deh, agak lupa. Memang udah lama banget ya. Itu jatuh di sungai. Berarti sekitar kalau sekarang sekitar 5 tahun yang lalu lah. Jatuh di sungai yang airnya dangkal ya. Airnya karena jatuhnya menahan atau gimana, ini patah di sini dan itu sampai agak keluar tulangnya. Kalau datang ke rumah sakit otomatis pengobatannya mungkin gimana ya, di gipnya atau gimana, agak repot. Tapi karena memang saya punya guru besar yang memang bidangnya sudah sejak dulu saya mengetahui beliau ya. Akhirnya saya datang kepada guru saya dan alhamdulillah hanya 1 menit. Demi Allah, wallahi saya nggak bohong. Saya udah sumpah atas nama sumpah tertingginya saya di agama Islam ya. Memang hanya pakai minyak aja. Katakanlah minyak kelapa lah, hanya usap. Lalu ada suara sedikit peletuk, terus nyambung. Hanya bagian memarnya aja, memar yang karena dia jatuhnya seperti itu ya. Itu memarnya kita bantu dengan minyak gosok ya, atau minyak yang panas, minyak lawang lah atau apa ya. Tetapi tulangnya udah nyatu. Nah, ada postingan saya bisa di scroll di video-video saya, dan itu sudah saya munculkan sebelum viralnya Ibu Ida Dayak. Bagaimana guru besar saya ini mengatasi patah tulang yang sudah bengkok, sudah potong tulang itu. Orang bisa langsung berjalan dan langsung bisa berlari, bahkan suruh lari. Nah, memang itu nyatanya ada ya. Nah, jadi kalau mengkaitkan lagi kepada Ibu Ida Dayak, bener apa enggak? Bener banget. Dan mengenai minyak bintang yang digunakan Ibu Ida Dayak, memang betul, memang itu yang saya tahu ya. Orang-orang Kalimantan ini luar biasa, dan kalau bahan-bahan herbal di Kalimantan ini banyak tersedia dan sangat terkenal, banyak, nggak hanya pasak bumi ya. Kalimantan ini kaya dengan rempah-rempah dan juga bahan baku untuk herbal, pengobatan segala macam penyakit ya. Jadi kalau Ibu Ida Dayak mengkaitkannya dengan minyak tersebut lalu ini dan itu, satu sisi memang Ibu Ida Dayak memiliki kemampuan, entah itu diturunkan oleh gurunya, orang tuanya ataupun siapa, walau alam ya. Dan Allah juga memberikan kebisaan untuk Ibu Ida Dayak, lalu dia menggunakan media minyak tersebut digabungkan dan akhirnya bisa untuk mengobati orang. Dan alhasil memang banyak yang terbantu ya, walaupun tidak pasang tarif ataupun minta bayaran ya. Kalaupun ada ngasih silakan aja ya. Jadi itu mah sah-sah saja. Nah, cuman akhirnya dikaitkan berbagai macam hal sampai di beberapa media ini terus meng-up tentang viralnya Ibu Ida Dayak ya. Ya kalau saya sebah sungkem kepada beliau luar biasa banget. Beliau dengan ketulusannya, kepolosannya, walaupun sempat disentil oleh pesulap merah, dalam arti bukan disentil penipuan ataupun disentil dengan hoax ataupun tidak, hanya satu yaitu tentang minyak yang bisa mengeluarkan darah katanya, jika ditepuk-tepuk, dan pesulap merah sudah mempraktekannya. Tapi bagi saya sah-sah saja, mungkin itu hanya suatu bidang untuk mengkaitkan ataupun memancing orang untuk biar terjadi sugesti ya, percaya kepada Ibu Ida Dayak nih, bagaimana caranya dia mengobati orang ataupun gimana biar cepat sembuh. Karena apa? Kalau orang sudah sugestinya positif, maka insya Allah kesembuhan akan lebih cepat. Sama halnya jika kita datang kepada dokter A, biasanya datang ke dokter A, lalu kapan waktu dia mengalami sakit lagi datang ke dokter A, wow pasiennya banyak, dia tidak mau ngantri, akhirnya dia datang ke dokter B. Akhirnya dia merasa nggak yakin dengan dokter B karena biasanya obatnya yang A, tiba-tiba dapat obatnya agak berbeda. Dia merasa aduh obatnya tuh nggak kayak dokter awal begini, jadi lambat kesehatannya, sembuhnya ya. Tapi setelah datang ke dokter A lagi yang langganan, karena sugesti sudah kuat dengan dokter A, ya alhasil cepat sembuh. Jadi kembali lagi, apapun obatnya kalau sugestinya kita nggak positif dan yakin, nggak akan jadi. Nah, jadi kalau saya beri komentar mengenai Bang Marcel mengatakan Ibu Ida Dayak nanti jangan digunakan lagi itu jelas penipuannya lagi gini, ya saya rasa nggak apa-apa deh,
karena apapun bentuknya itu tujuannya untuk memberikan sugesti positif, memberikan spirit ya untuk yang sakitnya ini biar cepat sembuh. Yang penting tidak ada unsur penipuan seperti yang digunakan oleh si Gus Udin gitu ya, pakai alat-alat sulap ini dan itu. Wah, itu mah emang harus terjang begitu gitu mah, karena memang korbannya banyak dan saya sudah dapat 2 orang ya yang pernah berkonsultasi bahkan jadi pasiennya si Gus Udin ya. Biayanya gak kira-kira, bahkan ada yang sampai 40 juta. Wih, itu udah parah banget ya. Padahal main-main sulap. Kalau dibilang ilmunya mah gak ada dia tuh. Tapi karena orang meyakini ya, ini balik lagi nih, kalau orang udah meyakini dan mempercayai ya udah deh, apa aja dipercayai. Nah, ada lagi yang kita lupa yang mengenai peran Ibu Ida Dayak. Kenapa saya bilang ada yang kita lupa ini? Ada peran yang lebih penting lagi yang kita lupakan banget dari sejak zaman dulu dan zaman sekarang, yaitu para dukun bayi. Dukun bayi ini biasanya orang-orang yang usianya sudah sepuh ya, mungkin sekitar 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, bahkan sampai ada yang udah usianya 90 tahun juga yang masih melayani masyarakat dalam urusan melahirkan. Hidupnya di kampung ya, dia dibayar silahkan, enggak pun enggak. Kadang dikasih bayarnya pakai beras, pakai bahan lain bukan uang gitu, ataupun kinang lah, macam-macam gitu. Tapi itulah peran yang kadang kita lupakan, bahwa itu jasanya luar biasa banget. Dukun bayi ya, jika bayi yang menangis saja rewel sakit, cukup datang ke dukun bayi itu, kalau ada orang Sunda bilang mah paraji ya, diurut sedikit aja, usap dikit, lalu anak tersebut demamnya turun segala macam. Bahkan terkadang juga memberikan ramuan khusus untuk si bayi gitu ya. Lalu kalau zaman saya kecil itu, kalau susah makan lah, malas makan, itu dicekok, ada nama istilah dicekok, itu dijejelin sesuatu ya, yaitu ramuan sebetulnya. Ramuan dari ramuan temulawak ya, maksudnya untuk timbul nafsu makan yang besar. Karena kalau untuk anak-anak kan orang tua akan senang kalau anaknya doyan makan, makanya membutuhkan jasa si paraji ataupun dukun bayi tersebut untuk membuat anak-anak menjadi doyan makan. Nah itu, jadi kalau kita ingin memandang sesuatu viral ya seperti kejadian Ibu Ida Dayak, saya rasa fenomena yang biasa. Apalagi saya katakan itu biasa ya, di setiap wilayah itu ada, di Cimande, di mana-mana itu ada semua. Tetapi yang lebih harus kita hormati lagi yaitu dukun bayi di kampung-kampung ya. Walaupun kalau zaman sekarang itu kan para dukun bayi di kampung-kampung sudah mendapat bimbingan dari dinas kesehatan ya, dan pendampingan oleh bidan-bidan yang sekolah di bidang kebidanan gitu ya, untuk bersinergi. Dalam arti bersinergi ini misalkan seperti persiapan untuk sebelum menangani orang lahiran ya, mungkin apa yang disediakan harus steril dan tempatnya bagaimana, karena untuk urusan itu kan memang harus mengutamakan kebersihan dan kesterilan tersebut ya. Karena mungkin di kampung ya zaman dulu mungkin kainnya ataupun gimana ya, itu kurang terkontrol kebersihannya, yang bisa saja ada bakteri-bakteri yang bisa merugikan buat si bayi dan si ibu yang melahirkan tersebut. Nah, kembali lagi untuk masalah Ibu Ida Dayak, semoga enggak menjadi suatu hal yang dibesar-besarkan, dan nggak mau nih saya ini, aduh kesannya kayaknya gimana gitu kalau udah tokoh-tokoh politik bahkan sampai dijadikan sebuah forum yang jadi pembicaraan antara orang-orang elit politik gitu, kayaknya gimana gitu. Nah yang khawatirnya adalah apa? Saya nggak mau Ibu Ida Dayak ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik, saya nggak mau. Dan saya harap jika Ibu Ida Dayak melihat postingan saya ini, tolong Ibu jangan mau kalau ada tokoh politik mengajak Ibu Ida Dayak diminta untuk berada di sebuah tempat ya, ataupun sebuah lapangan besar untuk melakukan pengobatan gratis dengan mengatasnamakan sebuah nama partai. Ingat ya Bu ya, jangan mau Bu. Kalau Ibu mau, sama aja Ibu sudah diperalat ya. Jadi bidang keasliannya Ibu, budaya Ibu, atau sesuatu yang Ibu miliki dari leluhur, itu sama saja dimanfaati oleh
orang-orang ya. Karena misalkan partai A memanggil Ibu Ida Dayak untuk melakukan pengobatan gratis, pengobatan massal, dan ibu diberikan banyak fasilitas ya, mungkin upah ya, ataupun hadiah ya, mungkin besar juga ya mungkin, tetapi ujung-ujungnya untuk menarik para orang-orang yang datang kepada ibu, karena sudah terbukti yang datang kepada ibu kan itu ribuan bahkan jutaan ya, akhirnya akan tersugesti memilih partai yang mengundang ibu. Nah ini hanya saran saya aja Bu ya, jadi biarlah Ibu Ida Dayak apa adanya, karena Ibu Ida Dayak nih untuk urusan makan untuk diri dan keluarganya nggak akan kekurangan Bu, tapi kita nggak akan pernah enak Bu jika kita dimanfaatkan oleh orang ya, ekor kita dipegang, kita mau kemana-kemana diatur-atur orang, kita nggak akan bebas. Ibu Ida Dayak ini orang yang sangat tulus, insya Allah sangat baik sekali, dan niatnya sangat baik sekali untuk membantu banyak umat yang membutuhkan. Karena apa? Urusan biaya rumah sakit ini di Indonesia sangat mahal, bahkan orang yang memiliki fasilitas ataupun memiliki asuransi BPJS saja itu masih mendapatkan kesulitan ya. Banyak polemiknya lah, A, B, C, D nya mungkin nggak perlu cerita lah, tapi mudah-mudahan ya perlahan-lahan mulai berubah ya, karena kita bagi orang-orang biasa pun yang gimana ya, yang mungkin nggak berurusan dengan rumah sakit, kita beli obat ke apotek saja pun harganya pun mahal ya. Jadi mungkin dengan keberadaan seperti Ibu Ida Dayak ataupun tokoh-tokoh terapis-terapis lain, pengobatan tradisional lainnya juga, mudah-mudahan di Indonesia ini makin banyak dan makin amanah untuk mengamalkan ilmunya untuk banyak umat ya. Karena apapun itu adalah sebuah sedekah yang sangat luar biasa ya. Karena Ibu Ida Dayak ini termasuk orang yang ahli sedekah dengan ilmunya, dengan kemampuannya dan keikhlasannya. Karena dengan cukup Ibu Ida Dayak ini niat saja mau bantu aja, di saat dia buka mata dari tidurnya udah niat aja, itu sudah bentuk ibadah. Apalagi langsung datang ke sana ke sini menemui ibu lah segala macam, Masya Allah itu sudah luar biasa sekali. Dan kembali lagi, jika ditanya percaya apa enggak, saya percaya banget ya. Dalam arti percaya betul kalau Ibu Ida Dayak adalah seorang ahli dalam bidang pengobatan tradisional cara Dayak, cara Kalimantan Dayak. Walaupun saya mempercayai juga banyak tokoh-tokoh di wilayah lain di luar Kalimantan ini, banyak orang-orang yang ahli seperti Ibu Ida Dayak, dan saya sangat menghormati beliau-beliau karena nyatanya dibayar dengan seikhlasnya. Tidak ada yang mematok biaya sekian ratus ribu, sekian juta, sekian, tidak ada. Jadi kalau yang pakai, nah ini nih harus nyinggung juga nih, saya terpaksa harus nyinggung ya. Banyak orang-orang tokoh yang di belakang kalau udah gembar-gembornya di belakangnya ada spanduk padepokan pengobatan medis non medis ya. Medisnya A, B, C, D, non medisnya sampai santet, teluh misalkan, susu segala macam. Nah itu jangan dipercaya deh. Mohon maaf terpaksa saya singgung itu karena memang nyatanya bidangnya pun larinya kepada dunia hipnotis ya. Jadi kalau saya pun mau bikin kayak begitu gampang banget karena memang saya di bidang hipnotis. Lalu untuk pengobatan herbalnya saya bisa aja cari obat-obatan herbal di mana-mana, lalu dikasih label, diakui itu hasil olahan saya sendiri gitu kan. Lalu untuk urusan non medisnya ini ya nantinya larinya kayak Gus Udin gitu. Ini bahaya banget. Jadi yang pakai gayanya pakai ya kopea, sarungan ala Islami gitu-gitu, kalau udah urusan medis non medis menangani santet segala macam ini harus hati-hati dan kembali lagi kepada keyakinan kita dan kolbu kita ya. Jadi jangan sampai salah datang ya, jangan sampai salah datang artinya untuk mencari ikhtiar. Kalau yang di TikTok yang doyan ramal-ramal gitu ya, itu jangan dipercaya deh untuk percaya pengobatan segala macam, jadi percaya itu mas. Yang suka, nanti sebut nama, nanti disebut semua kodamnya A, B, C, D, nanti nasibnya A, B, C, itu jangan percaya dah. Lupakan itu sih. Itu dijamin Anda akan tersesat. Bukan sembuh malah makin gak beres. Ini hanya gambaran unek-unek saya karena setiap buka YouTube ini, Masya Allah, terlalu dibesar-besarkan sekali. Tapi
ya sebetulnya sah-sah saja. Namanya media ya. Media ini kan namanya butuh viewer. Seperti halnya saya juga butuh viewer juga ya. Itu saya nggak munafik di situ ya. Tapi berita yang diberitakan ini kayaknya terlalu berlebih-lebihan ya. Itu aja lah paling itu aja. Semoga apa yang saya katakan pada kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa jadi renungan bersama bahwa kita ini hidup nih harus bagaimana sih kalau memang lagi sakit ya. Kalaupun harus ke dokter, kita ke dokter. Kalaupun memang harus ke tempat pengobatan tradisional, ya bisa saja. Ataupun dengan cara lain, macam-macam hal caranya ya. Jadi jangan dikaitkan dengan dunia keagamaan, jangan dikaitkan dengan wilayah, kawasan atau apa ya, karena ini sangat sensitif sekali ya. Jadi bisa berbahaya macam-macam hal. Jadi kita sama-sama saling menghormati, menghargai apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Dan saya sih sembah sugeng untuk Ibu Ida Dayak. Semoga Ibu Ida Dayak selalu dikasih kesehatan, agar selalu bersedekah ilmunya untuk bisa memberikan manfaat untuk banyak orang yang membutuhkan. Ingat satu lagi ya Bu ya, Ibu Ida Dayak kalau lihat postingan saya jangan mau diakalin atau disuruh sama orang tokoh politik atau mengatasnamakan nama partai, karena ini udah jelang pemilu ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.